Like I said last time, what do I say? Relevant ass. You making a video on me? Like, bitch, I'm way more relevant than you. You're trying to. Lil Tay merupakan salah satu orang yang memiliki karir paling pendek dan juga paling cepat di internet. Maksudnya cepat banget naiknya dan cepat banget turunnya. Nah, mungkin kalian ingat dengan salah satu videonya yang sempat heboh pada tahun 2018, di mana dia akan membual tentang dirinya, seperti dia mengaku-ngaku kalau kaya raya, dia menjual obat-obatan terlarang, dan dia mengklaim kalau dirinya itu merupakan rapper papan atas. Bahkan dia sempat menggambarkan dirinya seorang flexer termuda pada abad ini. Nah, flexer itu adalah orang yang suka gembor-gembor hartanya, suka pamer tentang kesombongannya lah. Y'all ain't doing it like Lil Tay. This is why all y'all fucking haters hate me, bitch. This shit cost me $200,000. I'm only 9 years old. Your favorite rapper ain't even doing it like Lil Tay. You already know what it is. Lil Tay, the youngest flex of the century. Pada awalnya, semua orang tuh mengira dia begitu lucu karena ya anak 9 tahun berperilaku seperti itu, orang anggapnya lucu. Dan dia seketika heboh dan videonya tuh viral di setiap dia ngupload videonya di sosial media. Sangat cepat banget prosesnya, bahkan nggak sedikit orang yang akhirnya khawatir tentang perilakunya si Lil Tay karena apa yang dia lakukan itu nggak menggambarkan anak usia 9 tahun. Ya, tapi memang benar sih, Lil Tay tuh bener-bener hidupnya tuh mengalami masa-masa sulit yang tidak semua anak 9 tahun itu mengalami. Seperti kayak dia perintah pengadilan karena diambil ayahnya, di hak asuhnya diambil oleh ayahnya dari ibunya, terus dia bad influence, terus dia diduga-duga dieksploitasi oleh ibu dan kakaknya demi viewers, dan dia hangout dengan selebriti-selebriti yang lebih tua darinya. Bahkan si Lil Tay ini sempat menyuruh ibunya untuk berhenti dari pekerjaannya. Tapi apa sih yang at the point yang membuat Lil Tay ini tiba-tiba menghilang dari sosial media dan sampai sekarang tidak pernah muncul? Karir Lil Tay dimulai pada akhir tahun 2017, di mana di video itu dia tuh memamerkan perhiasannya dan dia memamerkan kalau dia tuh punya banyak uang. Lil Tay out here balling in the IA. I dropped 200 racks on this car, and I'm only 9 years old. I got the keys to this car. See this? These are butterfly wings. Y'all haven't seen this car in your lives. I've been driving this around the Beverly Hills area, and I'm only 9 years old. I ain't got no license, but I ain't ever gonna get no license. Beberapa orang menganggap ini tuh sebuah lelucon dan menertawakan sebuah ironi seorang anak berusia 9 tahun yang ngomong-ngomong kasar gitu loh, yang nggak pantas diucapkan oleh anak 9 tahun. Lil Tay semakin menjadi viral ketika salah satu YouTuber yang bernama Race Gun ini membuat video tentang dirinya. Lalu Lil Tay akhirnya membuat video roasting, kayak dikata-katain balik lah itu orang. Video itu mengumpulkan lebih dari 1,4 juta tayangan, dan semenjak itu akhirnya Lil Tay tuh rajin banget ngupload video-video di sosial medianya, terutama di Instagram. Dalam video-videonya, Lil Tay tuh kayak pamer banget, dia berpose di rumah mewah, terus dia berpose di mobil yang mewah, terus secara kayak kasar gitu dia membuang uangnya di kayak di udara, dilempar-lempar gitu loh. Pada Maret tahun 2018, Lil Tay ini merilis single rapnya yang berjudul Money Way, dan sejak itu dia itu mulai hangout dengan selebriti-selebriti internet yang lebih tua darinya. Salah satunya adalah Lil Pump yang dia temui pada tahun 2018, dan juga ada Jake Paul yang dia ajak kolaborasi juga di dalam videonya si Lil Tay ini. Lalu ada salah satu video yang cukup kontroversial di mana Lil Tay ini terlibat pertengkaran antara selebriti internet yaitu Bad Baby dan rapper yaitu Wah Vicky. Nah, pada video itu terlihat kalau mereka ini kayak bertengkar gitu di luar mall di LA gitu. Dan posisinya Lil Tay tuh bener-bener kayak merasa tidak nyaman. You coming at me, so you hit me. Bitch, you trying to Okay, but yeah, Dan orang-orang akhirnya berkomentar bahwa Lil Tay ini usianya baru 9 tahun loh, kayak nggak pantas aja dia dilibatkan dalam pertengkaran remaja yang ABG gitu, yang omongannya tuh udah karuan kasar-kasar banget gitu loh. Dan Lil Tay tuh bener-bener keluar dari situasinya dan kayak ya udah dia udah terlanjur bertengkar, ya udah jadi dia kayak bener-bener orang-orang tuh kasihan. Orang-orang semakin khawatir tentang kesehatannya si Lil Tay ini. Ya, kenapa si Lil Tay ini tidak sekolah atau memang orang tuanya merawatnya sendiri di rumah? Tapi satu-satunya yang kita tahu bahwa Lil Tay ini tinggal bersama ibunya dan saudara laki-laki tirinya.
Hal-hal yang dilakukan Lil Tay ini adalah sangat liar di usianya 9 tahun. Dan orang-orang tuh juga mengatakan demikian. Ya mungkin dia dipaksa untuk melakukan itu. Dalam salah satu video, Lil Tay ini sempat memamerkan mobil Mercedes warna merah yang ternyata mobil itu milik bos ibunya. Dan ketika informasi-informasi itu muncul ke permukaan dan fakta bahwa selama ini rumah yang dipamerkan Lil Tay ini bukanlah rumahnya, melainkan rumah yang dijual untuk dipasarkan karena ibunya dulu bekerja di salah satu agen real estate gitu. Jadi real estate itu adalah memang orang-orang yang pekerjaannya tuh menjual properti-properti rumah-rumah mewah gitu. Makanya ibunya memanfaatkan situasi itu untuk membuat konten sehingga Lil Tay ini kelihatan orang yang berada dan tajir melintir. Lalu pada Mei tahun 2018 ada video bocor nih yang terlihat kalau Lil Tay ini sedang merokok hookah gitu loh, kayak semacam shisha gitu yang rokok ada selangnya gitu, kayak buat orang-orang Arab gitu. Tapi parahnya itu di video itu tuh backgroundnya tuh di belakang kita terlihat ada ibunya Lil Tay, sementara saudaranya yang laki-laki, yang saudara tirinya yang bernama Jason itu cuma ketawa-ketawa aja ketika Lil Tay tuh batuk-batuk gitu loh. Ini orang tua, orang dewasa nggak bener nih mendidiknya. Nah sebenarnya saudara laki-lakinya inilah yang bernama Jason yang sangat berperan penting dalam karirnya si Lil Tay ini. Lalu ada video di mana terlihat kalau Jason ini sedang memberitahu Lil Tay untuk apa yang akan dia katakan selanjutnya. Dan dalam video itu terlihat kalau Lil Tay tuh benar-benar merasa tidak nyaman dan dia hanya bisa menuruti apa yang dikatakan Jason dan cuma bilang apa yang harus aku lakukan gitu, apa yang harus aku katakan berikutnya. Dan Lil Tay hanya bisa kayak menghela nafas kayak gitu. Dan si Jasonnya kayak ya udah lo berperilaku lebih bodoh aja, lebih annoying aja depan kamera gitu. Itu kan ya berarti apa yang dilakukan Lil Tay selama ini kayak dia ngomong kasar itu yang nyuruh ya orang-orang terdekatnya. Like I said last time, what do I say? Relevant act. You making a video on me? Like, bitch, I'm way more relevant than you. You're trying to... Nah dari situ para penonton tuh sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh saudara laki-lakinya yang telah mendorong Lil Tay dengan sangat keras untuk diperlakukan seperti itu. Nah sehingga banyak netizen-netizen di Twitter yang mengomentari tentang perilaku Jason. Lalu ada yang berkomentar bahwa ih kakaknya harus masuk penjara. Oh my god, anak itu terlihat sangat tertekan. Nah semenjak itu langsung ramelah Twitter dan muncul hashtag Save Lil Tay dan Free Lil Tay. Beberapa postingan mengatakan Lil Tay adalah seorang anak, dia dimanipulasi dan dieksploitasi oleh keluarganya untuk viewers. Hashtag Save Lil Tay. Bahkan ada petisi dari change.org yang menyuruh atau mengajak kita semua untuk menghapus akunnya Lil Tay karena mengingat Lil Tay itu anak 9 tahun yang sebenarnya nggak ngerti-ngerti amat tentang apa yang dia ucapkan, apa kata-kata kasar itu, dan memang dia tuh disuruh untuk buat konten demi viewers dan uang. Jadi dia dimanfaatkan oleh keluarganya sendiri loh. Kalau ini terus berlanjut, ini tuh bisa membahayakan si Lil Tay sendiri karena ketika someday dia udah gede, terus dia mau melamar pekerjaan, terus dilihat sejarahnya dulu Lil Tay kayak oh my god, lo ngomong-ngomong kasar sih pada waktu usia 9 tahun, takutnya di blacklist dan dia dijauhi dari kerumunan, kayak susah dapat kerjaan. Makanya orang-orang tuh kayak khawatir. Lalu setelah Jason terungkap dalam dibalik perilaku Lil Tay selama ini, akhirnya akun Instagramnya si Lil Tay ini kayak menghapus postingan-postingan sebelumnya dan berhenti membuat konten video. Lalu keluarganya Lil Tay sempat ngomong nih ke media kalau Lil Tay ini sedang merebranding citranya, kayak membuat citra baru, memperbaiki dirinya gitu. Nah tapi kemudian akun Instagramnya, entah siapa di balik akun Instagramnya yang mengelola, itu sempat kayak labil, ngeposting terus hilang, ngeposting hilang, hingga akhirnya benar-benar hilang tanpa penjelasan. Nah sementara orang-orang berpikir kalau bukannya ini aneh, kenapa kayak tiba-tiba langsung kayak menghilang tanpa pamitan, tanpa ada postingan apa-apa. Lalu pada tanggal 5 Juli tahun 2018, tiba-tiba akunnya Lil Tay ini mengupload story Instagram yang bertuliskan help me, tolong aku. Dan pada saat itu akunnya Lil Tay ini sudah diikuti lebih dari 2,7 juta followers. Lalu orang-orang tuh mulai mengkhawatirkan tentang keadaannya si Lil Tay ini. Apakah dia bener-bener kayak butuh bantuan, bener-bener
kayak lagi dalam masalah, atau ini tuh cuma akal-akalan supaya kayak menaikkan lagi nih pamornya, namanya. Lalu di bulan Oktober, tiba-tiba akunnya Lil Tay ini ngeposting video-video gitu yang menjelaskan sesuatu gitu di captionnya. Ini kali terakhir Lil Tay bahagia, 2 jam sebelum Christopher John Hope, ayah yang sangat kasar, ayah yang tidak pernah hadir dalam kehidupannya selama bertahun-tahun, tiba-tiba memberinya perintah pengadilan yang memaksanya untuk pergi ke rumahnya di Kanada, di mana dia terus-menerus dilecehkan oleh Hope, ayahnya itu, dan istrinya. Dan orang-orang tuh mikir kalau mungkin ayahnya Lil Tay ini hanya untuk mencari ketenaran dan untuk mendapatkan uang dari putrinya, dan alih-alih memisahkan antara ibu dan si Lil Tay ini, ya karena mungkin ayahnya pengen hak asuhnya tuh jatuh di tangan dia. Kemudian postingan diakhiri dengan hashtag Free Lil Tay. Namun dalam sebuah wawancara Hollywood Live, ayahnya si Lil Tay ini memberikan cerita yang berbeda nih kepada media. Dia mengatakan, ketika media sosial putri saya mulai viral tahun-tahun ini, saya tidak setuju dengan sebagian besar aktivitas media sosial yang dilakukannya. Aku mengambil tindakan hukum untuk menghentikan ini semua. Saya merasa ini akan berbahaya bagi kesehatan fisik dan mentalnya dan masa depannya juga. Dan dia juga menambahkan bagaimana bisa anak 9 tahun ditempatkan dengan posisi ini dan tiba-tiba putus sekolah demi mendapatkan uang, dan uangnya tuh untuk orang lain, which is kayak keluarganya itu, yang ibunya sama saudaranya laki-laki itu. Nah, terlepas apakah yang dikatakan oleh ayahnya itu benar atau enggak, tapi sepertinya netizen itu kayak kurang ikhlas gitu loh, kayak masih menganggap kalau ayahnya ini masih kasar. Apakah yang dilakukan Lil Tay ini untuk hilang dari sosial media ini untuk menghindari ayahnya, supaya ayahnya tuh kayak berhenti ngepo-ngepoin soal Lil Tay ini dan pengen hidup kayak bebas tanpa dimata-matain oleh ayahnya? Dan tampaknya si Lil Tay ini juga tidak merasa senang tinggal bersama ayahnya, karena di salah satu video terlihat Lil Tay ini kayak sempat menangis gitu loh. Dan seperti yang dikatakan oleh keluarganya, si Lil Tay ini kayak tidak mau meninggalkan keluarganya dan tidak mau kembali ke Kanada. Well, kita nggak tahu kebenarannya seperti apa, tapi gimana menurut kalian? Apakah Lil Tay sebaiknya tinggal bersama ibu dan saudara tirinya laki-laki itu yang sudah kelihatan jelas mengeksploitasi dan kayak memanfaatkan Lil Tay ini kayak supaya mendapatkan viewers, atau lebih milih tinggal bersama ayahnya yang jelas kayak kasar terhadap dia? Jadi ya serba salah nih posisinya si Lil Tay ini. Rasanya sudah lama sekali sejak dunia tahu tentang keberadaannya Lil Tay terakhir kalinya, dan rasanya udah lama banget ya kayak Lil Tay menghilang dari sosial media. Tapi tiba-tiba pada awal tahun 2020 muncul nih akun TikTok yang mengaku-ngaku kalau dirinya tuh Lil Tay. Tapi ya kemudian dia mengatakan bahwa dia bukan Lil Tay. See that kid right there? Yeah, that's me. But this is me now. So, hi. A lot of the things that I've done as a child has left me with regret and put me into an existential crisis. So please help. Nah, satu-satunya hal yang kita ketahui bahwa sekarang usianya Lil Tay itu berarti sekitar 11 tahunan. Beberapa sumber mengatakan bahwa sekarang dia sedang belajar homeschooling gitu di Vancouver, dan dia sedang belajar balet, terus juga kayak belajar bahasa-bahasa China gitu guys. Aku berharap dia bisa menjalankan apa yang tersisa dari masa kecilnya secara damai dan bahagia gitu loh. Dan mungkin someday kalau misalkan Lil Tay comeback lagi ke dunia internet, dunia sosial media, dia kayak lebih dewasa. Of course, pasti tentunya dia semakin bertambahnya usia, semakin lebih dewasa dan lebih terkontrol lah emosinya, dan dia bisa membuat citra baru sebagai Lil Tay yang lebih positif. So, gimana menurut kalian tentang drama kisah Lil Tay ini, selebritis internet yang singkat banget karirnya tapi sangat cepat juga naiknya? Dan ada kalanya lebih baik kita jujur dengan kondisi kita sebenarnya daripada kita berpura-pura untuk menjadi seseorang tapi jatuhnya suatu ketika terbongkar kita yang sebenarnya itu jauh lebih malu, dan itu bisa menghancurkan diri kita sendiri. Dan menurut kalian gimana tanggapan kalian tentang drama ini? Coba komen di bawah. Oke guys, jadi segitu aja video kita tentang hari ini. Kalau kalian ada ide, saran, kritik untuk video-video aku berikutnya, bisa banget komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. Bye!